Selamat malam semuanya. Ya, ini FTK edisi 6 Mei 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Di FTK edisi kemarin ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, sebelum saya mulai, saya ingin berikan update untuk promo Anniversary Bulls Hunter. Untuk sementara ini paket 3 bulan tersisa 3 dari 5. Untuk paket 6 bulan masih 5. Kemudian untuk paket 12 bulan masih 2, tersisa 2. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung ke layanan Bulls Hunter. Strategi tradingnya adalah trend following, trading yang lebih santai dari private trading room yang lebih cepat dan lebih agresif. Mungkin Bulls Hunter ini cocok untuk Anda yang trading tetapi tidak memiliki banyak waktu atau part-time trader, ya. Silakan Anda pelajari apa itu Bulls Hunter, bagaimana kinerjanya, kemudian apakah Anda cocok atau tidak, apa saja yang didapatkan, tentunya sudah dijelaskan di sini. Tetapi kalau Anda mungkin masih ingin bertanya terkait Bulls Hunter, bisa hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Baik, kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG masih melanjutkan penguatan tepat di area resist, ya, menyentuh level 6.900. Target wave B sudah tercapai, ya. Jadi ini sudah berada di titik yang cukup krusial, ya. Apakah nanti bisa breakout atau tidak, yang jelas saat ini belum terjadi, sehingga kita masih berekspektasi target pullback B ini adalah di 6.900 yang sudah tercapai di hari ini, gitu ya. Jadi kemungkinan dalam waktu dekat akan terjadi koreksi, jadi harus segera diperbagi portofolio yang mungkin Anda saat ini masih over position. Sekali lagi saya sudah mengulang berapa kali ya ini ya, sudah over position, mungkin saatnya untuk dikurangi. Yang sudah diversifikasi, terlalu over diversifikasi, Anda bisa rampingkan agar lebih mudah untuk dimonitor, agar lebih mudah untuk dimanage, ya, dan lebih optimal investasinya. Begitu. Kita lanjut ke pembahasan saham, ya. Yang pertama, ini malam Pak, saya masih pegang CYBR rekomend Bulls Hunter ya. Apakah sekarang sudah waktunya distribusi? Oke, saham yang termasuk yang naik cukup signifikan ya setelah kita rekomendasikan bulan apa ya? Ini mungkin akhir tahun kemarin. Termasuk yang kecepatan ya kita rekomendasinya. Karena ya saham ini tidak langsung naik ya saat kita rekomendasikan, bahkan malah justru turun dulu. Kita rekomendasikan di September. Nah ini ya, di bawah 300, di bawah 350. Saat itu kita switching position dari Bino, saham Bino ya. Kita coba cek ya. Jadi saat kita rekomendasikan, saat itu harga masih di bawah 380 ya. Ini tentu saja targetnya sudah sangat jauh sekali ya kenaikannya dari rekomendasi kami. Ya, ini salah satu saham yang termasuk cocok untuk trend following adalah uptrend yang seperti ini ya, tren yang konsisten dan tidak terlalu agresif ya. Tapi ini kenaikannya cukup signifikan ya gitu. Dari September ya di 300-an ini sudah naik sekitar, sudah multi bagger ya, sudah naik 200% lebih ya gitu. Apakah sekarang ini sudah saatnya distribusi? Menurut saya ini tren naiknya belum selesai. Tapi apabila Anda ingin melakukan distribusi ya boleh-boleh saja, tidak ada yang salah dengan profit 200% lebih. Apabila Anda masih pegang barang, Anda bisa kurangi. Kalau misalkan Anda mungkin punya banyak ya, Anda bisa kurangi sebagian. Karena namanya saham akan ada koreksi ya, tetap ada koreksi. Nanti apabila terjadi koreksi kembali mendekati support trend line, Anda bisa reakumulasi kembali gitu ya. Karena saham ini sudah naik cukup tinggi, masih ada potensi mungkin ke atas 1.200 dalam jangka pendek ya. Karena ini koreksinya ini masih koreksi yang belum reversal ya. Jadi ketika strategi trend following itu adalah mengikuti saham yang uptrend. Selama saham itu masih uptrend ya bisa di hold gitu ya. Tapi kalau Anda yang namanya ingin merealisasikan profit ya boleh-boleh aja gitu ya, nggak ada yang salah gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau distribusi, Anda bisa jual bertahap sampai dengan ke atas 1.200. Ini mungkin masih bisa ke atas 1.200 ya, dengan ekstensi di 1.300-an ya, 1.305 ini masih bisa gitu.
Jadi saat ini ada 3 saham yang akan kita keluarkan, kita akan rilis menjelang anniversary. Yang pertama untuk Bulls Hunter, 3 saham ini masih kita pantau menunggu koreksinya IHSG ya. Nanti kita 2 minggu yang lalu kita sudah mengeluarkan 2 Bulls Peak. Mungkin di akhir bulan Mei dan Juni kita akan merilis setidaknya 3 saham baru ya. Karena ada beberapa saham juga yang saat ini sedang kita akan rampungkan distribusi atau take profitnya. Oke. Lanjut ya. Pak, mohon bahas KBLM untuk invest. Oke, KBLM untuk invest. Oke, kita untuk invest perlu dicek dulu fundamentalnya ya. Apakah fundamentalnya ini memenuhi syarat atau tidak, layak atau tidak, itu perlu kita lihat di awal sebelum kita lihat dari teknikal, dari sisi teknikalnya. Sebentar ya, ini agak sedikit lambat untuk akses trading view-nya. Oke, kita lihat ya secara fundamental terlebih dahulu. Oke, dari pertumbuhan ya, dari growth-nya bagus ya, tumbuh dari atas sampai bawah dan pertumbuhan di bawah cukup signifikan beberapa waktu terakhir ini di 2024. Nah, sepertinya ini pertumbuhannya masih berpotensi untuk lanjut dalam beberapa waktu ke depan. Namun sayangnya memang secara profitabilitas sepertinya ini di bawah syarat layak invest di peer ataupun peers gitu ya. Tetapi kalau Anda saya tidak peduli dengan profitabilitasnya, yang penting pertumbuhannya bagus dan dia juga masih positif, artinya masih profit, mungkin ini salah satu pilihan yang bisa Anda lihat. Tetapi kalau misalkan Anda ingin memperuncing atau mempersedikit pilihan ya, ini salah satunya kita mengeliminasi dari sisi profitabilitasnya. Ini profitabilitasnya di bawah 5%, sehingga kita mungkin dari sisi profitabilitasnya tidak memenuhi syarat layak invest di peer maupun di peers gitu ya. Nah, bagaimana dengan harga sahamnya? Ini harga sahamnya juga secara teknikal ini sebenarnya bagus ya, cukup stabil dan relatif belum merefleksikan pertumbuhan yang ada gitu ya. Menurut saya seperti itu, karena harga sahamnya cenderung masih konsolidasi. Ketika kita berinvestasi itu kan yang kita cari adalah fundamental bagus tapi harga sahamnya belum naik atau justru sedang turun. Itu ya. Jadi bukan fundamental yang bagus tapi harga saham sudah naik, itu tentu saja sudah tidak worth it untuk kita beli. Nah, yang kita cari adalah perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya baik, memenuhi syarat like invest, tetapi harga sahamnya belum naik. Ada nggak banyak, salah satunya mungkin KBLM ini kalau kita mengabaikan yang namanya profit margin gitu ya. Ya, jadi silakan Anda lihat di sini potensinya sih harusnya naik ya kalau kita lihat pertumbuhan yang masih berlanjut gini. Tinggal menunggu waktu market mengapresiasi saja, dan mungkin yang membuat ini tidak terlalu menarik karena transaksinya memang kecil ya, terlalu kecil untuk dibeli. Ya, ini sekali lagi saya kembalikan, ini masing-masing orang punya ukuran masing-masing, ya, kebutuhan masing-masing, kemampuan masing-masing. Jadi silakan Anda ukur kira-kira ini terlalu kecil atau terlalu tidak mampu untuk dibeli, istilahnya terlalu sepi lah, istilahnya takutnya nggak bisa keluar gitu. Baik, lanjut. Monetfly saham BRPT untuk trading entry dan TP1, TP2. Terima kasih. Oke, kita lihat BRPT. Oke, kita lihat dari saat ini sedang menguji resist ya, harus breakout terlebih dahulu ya. Resist 795 ini buy on breakout dengan stop loss di 780 di harga saat ini. Untuk target selanjutnya di 855 dan gap di 905. Ini downtrend ya, jadi harus hati-hati, harus disiplin. BBKP untuk swing entry TP dan SL-nya di area berapa Pak Yef? Oke, kita lihat BBKP terakhir di 50-an ya. Apakah sekarang sudah di atas 70? Oh, belum ya.
Jadi sekali lagi saya ingatkan, mungkin bagi Anda yang belum tahu, kita menghindari saham di bawah 70 karena risikonya ke 50 dan tidur, seperti saham Bukopin ini salah satunya. Tapi kalau Anda mungkin saya siap dengan resikonya, ya Anda bisa trading di saham BBKP ini ya, dengan target kita lihat di jangka pendek ya. Memungkinkan untuk saham ini naik kembali ke 69 atau 70 ini dengan stop loss ketat di 62, 63, TP kedua di 74, seperti itu. Malam Pak F, saya izin tanya, perbedaan saham yang ada W dengan yang tidak ada, contohnya PACK dan PACKW, apakah cara trading di kedua saham ini sama? Lalu kalau dilihat dari PACKW ini naiknya sangat luar biasa dari awal sampai sekarang. Hal seperti ini apakah memang biasanya ada faktor khusus atau memang sedang digoreng saja? Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih, sehat selalu untuk Pak Yef dan tim. Jadi saham itu memiliki warrant ya. Warrant itu bisa ditradingkan sama dengan sahamnya. Namun biasanya warrant itu diperdagangkan di nominal yang kecil sehingga kenaikan 1 poin 2 poin itu secara persentase signifikan dibandingkan saham utamanya gitu ya. Jadi warrant itu kan biasanya kan ada periode waktu tradingnya gitu. Jadi Anda yang pertama, kalau Anda trading di warrant, Anda perlu melihat periode existing dari warrant tersebut. Jangan sampai Anda nyangkut dan lama-lama nanti ya bisa beresiko tinggi gitu ya, karena secara naik dan turunnya juga signifikan dengan nominal kecil ya. Jadi Anda harus hati-hati. Kalau di Yef Advisor sendiri, apakah kita trading saham warrant? Tidak ya, kita tidak trading warrant. Kalau kita trading di saham yang utama gitu. Selamat siang Pak Yef, sebelumnya saya beli BRIS di harga 1.500, niatnya buat jangka panjang invest ya. Kalau di harga sekarang baiknya TP dulu atau di hold? Jika mau nambah gimana caranya agar average tetap rendah? Mohon sarannya Pak Yef, masih pemula. Terima kasih banyak Pak Yef. Ini sama dengan Pierce ya. Pierce juga modalnya di bawah 1.400-an ya, kurang lebih sama dengan 1.500. Terakhir kita menambah saham BRIS kemarin saat market crash di bulan Maret atau April kemarin ya. Sebentar. Saat BRIS turun ke 2100 ya, karena itu sudah kita bahas juga di F-Talk bahwa kalau Anda mau akumulasi saham BRIS, mau reakumulasi ataupun memulai investasi BRIS itu di harga 2100 ya untuk kondisi saat ini. Jadi kalau mengharapkan BRIS kembali ke 1500 ya kecil kemungkinan gitu ya. Jadi 2100 terakhir adalah harga yang cukup menarik ya, di 2100 ke bawah ini. Kita terakhir kita masuk BRIS itu di bulan, nah ini ya, waktu itu kita masuk di 2080 ya, 2080 di tanggal 24 Maret itu yang mana ya, ini ya. Nah ini di bottom ini ya kita masuk. Ini kita sudah bahas juga ya di F-Talk, jadi bukan hanya Pierce yang tahu. Jadi ya kalau Anda mungkin sudah nonton dan sudah mau rencana investasi ya mungkin di harga-harga itu yang saran saya untuk diakumulasi. Kebetulan Pierce juga sama pandangannya, di harga itu kita reakumulasi, karena sebelumnya kita juga sudah menjual saham BRIS ini beberapa waktu sebelumnya, sebulan sebelumnya di harga 3.000-an ini ya. Nah ini ya, kita jual di atas 2.900 di bulan Februari, kemudian kita kebetulan diberikan rezeki bisa akumulasi lagi, reakumulasi atau buyback saham ini di bawah 2080 ya. Untungnya kita memiliki sistem yang bisa memprediksi saham ini turun dan sebagainya, jadi kita bisa mengantisipasi itu dengan turun. Nah bagaimana dengan sekarang ini, apakah baiknya kita jual? Tergantung ya, tergantung berapa alokasi yang sudah Anda berikan saham ini. Kalau misalkan mungkin alokasinya sudah di atas 10%, 10 PV maksudnya dari total portofolio Anda, saran kami bisa di take profit sebagian, karena kalau kita lihat dari jangka panjang sebenarnya saham ini sudah mulai mengalami konsolidasi ya, dan ini mungkin akan terjadi beberapa kali konsolidasi dalam jangka menengah panjang ya, sebelum melanjutkan uptrend ke atas ini, ke atas 4.000 ya. Jadi bisa dikurangi misalkan 25% ataupun 50% dari total alokasi gitu, untuk nanti disiapkan
misalkan diberikan kesempatan kembali untuk melakukan akumulasi di harga yang ideal ya. Harga yang ideal sekarang ini di bawah 2.400 sampai dengan best price di 2000-an, 2020, 2040. Begitu. Cukup ya. Malam Pak, tolong bahas saham SOLA untuk trading. Jika masuk di harga sekarang, apakah masih bisa TP? Terima kasih. Oke, kita lihat. Maksudnya masih bisa naik gitu ya? Bisa TP kan berarti naik gitu ya? Ya ini masih naik ya. Kalau kita lihat dari teknikal masih naik. Secara belum ada indikasi dia koreksi di time frame daily maupun di time frame H4 ya masih naik ya, mungkin masih ke atas 120 atau 150 ini masih bisa naik, jadi masih bisa TP. Pagi Pak Yev, mohon analisa untuk trading saham KKGI yang sudah beberapa hari terakhir terkoreksi cukup dalam menuju harga COVID. Apakah sudah bisa masuk kira-kira di berapa target penurunan target untuk bisa kembali buyback saham ini, serta target TP1 dan TP2 nya cut loss-nya. Terima kasih Pak ya, semoga sehat selalu. Terima kasih doanya. Ini untuk trading ya. Kita lihat jangka pendek ya tentunya. Oke, kebetulan hari ini rebound ya, dan mungkin ini adalah area support ya, area 370 sampai dengan 350, 360 ini support. Jadi untuk trading mungkin sudah bisa di harga saat ini dengan target TP1 di 0,3 kebetulan ada di EMA ya 400, TP kedua di 420, stop loss bisa di 372. Begitu. Bank ASI apa ini? MSU apa ini? Bagi dividen entry sekarang di 4.800 oke nggak? Masih mungkin naik kah? Coba kita lihat ya. Trading berarti ya. Tetapi kok pakainya dividen ya? Kalau saran saya, kalau menjelang dividen itu saya akan menghindari ya. Kami akan cenderung menghindari. Tapi ini belum tahu dividennya kapan ya. Sayangnya nggak ada di sini. Di TradingView nggak ada dividennya kapan. Tapi kalau saya melihat dari potensi tradingnya di saham ini dan kemungkinan dividen yang akan diberikan, saya tidak berharap terlalu tinggi karena ini saham big caps. Kalau kita lihat potensi upside-nya hanya 3% seperti ini dengan resiko yang mungkin akan terjadi sekitar 100 poin ya. Ini bisa membuat saham ini turun kembali ke bawah misalkan ke 4.600. So, saya nggak tahu kapan dividennya. Kalau misalkan dividen dalam waktu dekat, saran saya menunggu di bawah area support middle area, yaitu di bawah 4.600. Atau kalau bagus-bagusnya lagi di 4.500-an gitu ya, kalau mau trading, tujuannya trading ya. Tapi kalau invest, sekali lagi invest itu tunggu koreksi market dulu ya, baru beli gitu. Kalau sekarang ini ya menurut saya tidak menarik. Lanjut ya, mohon review target kenaikan Antam jangka menengah panjang setelah mencapai 2.400. Oke. Kita lihat Antam sekarang di berapa ya. Wow, sudah naik sangat tinggi ya saham ini ya, salah satu yang mengangkat indeks. Oke, kita lihat dari sini bahwa saham ini memiliki pola yang seperti ini ya. Polanya ada V yang berjalan seiring dengan tren. Jadi V-nya ini adalah pola koreksi ya. Jadi ini adalah pola koreksinya. Nah, kita lihat dari pola sebelumnya ya, dan ini sering terjadi ya. Nah, jadi yang kita perlu tahu bahwa saham ini potensinya harusnya sudah mulai terbatas, seharusnya gitu ya. Nah, perkiraan kami ini ada resist di 2.700, kebetulan di sini ada gap terbuka di 2.740 ini. Jadi potensi selanjutnya setelah break dari 0,6 seharusnya ini bisa ke 2.700-an. Ya, begitu. Pak F, tolong bahas INKP apakah sudah mulai uptrend? Terima kasih Pak. Oke, kita lihat INKP apakah sudah mulai uptrend. Jadi pertanyaannya cuma itu ya, apakah sudah uptrend? Oh, belum ya. Mungkin jangka pendek ya, tren yang mana dulu? Tren jangka pendek ini bisa dikatakan uptrend karena dia breakout ya. Jadi mungkin kita bicara tren jangka pendek, potensinya tren naiknya ini kemungkinan terdekat di 6.000 sampai dengan 7.300. Jadi tren naik ini di dalam tren turun jangka panjang. Jangka panjangnya yang mana? Yang ini ya. Ini jelas jangka panjangnya turun ya. Monthly pun juga sama masih turun.
gitu ya. Lanjut ya. Malam Pak Yusuf, mohon analisa saham JSMR untuk trading jangka menengah, kira-kira kemana ya arahnya? Apakah sudah terkonfirmasi bullish? Apakah sudah bisa masuk di harga sekarang atau sebaiknya di harga berapa ya? Bisa masuk di range harga terbaiknya. Lalu berapakah target TP1, TP2 serta CL yang perlu diperhatikan? Terima kasih, semoga diberikan kemudahan atas segala urusan serta sehat selalu Pak Yusuf. Terima kasih doanya, doa yang baik selalu kembali kepada yang mendoakan ya. Saya sangat berterima kasih banyak yang mendoakan ya, terutama kesehatan. Itu sangat saya harapkan doa-doa yang seperti itu karena kesehatan adalah yang paling utama ya. Banyak uang kalau tidak sehat itu sia-sia ya gitu. Oke, JSMR untuk trading jangka menengah ya. Jangka menengah itu berarti trend following ya kan. Kita akan buka di time frame jangka menengah atau weekly ya. Kalau kita lihat dari sini, apakah saham ini cocok untuk trend following? Menurut saya tidak cocok. Kenapa begitu? Kondisinya saat ini konsolidasi ya. Jadi belum bisa kita katakan saham ini ideal untuk kita trend following di saham ini. Yang paling ideal menurut saya ini adalah swing trading ya. Gitu. Jadi swing trading ini, dan ini pun range harganya, rentang harga yang terbentuk itu semakin menyempit ya kan. Nah, sehingga yang bisa kita harapkan dari kondisi ini adalah untuk swing trading saja ya. Jadi swing trading yang mana mungkin kita akan berharap saham ini naik terbatas di 0,7 atau 0,6 ini ya. Jadi kalau Anda mau trading di saham ini, saran saya adalah swing trading gitu ya. Ini upside-nya sekitar 15% ya, sampai dengan 23%. Jadi saham ini bisa untuk trading saat ini, di harga saat ini pun dengan stop loss 4020, tetapi ini bukan trend following ya, ini swing ya. Oke, swing, bukan trend following sekali lagi gitu. Lanjut ya, Pak, bantu analisa saham SIDO untuk swing. Oke, SIDO untuk swing. Oke, kita lihat dari swingnya sekarang yang berjalan swing turun ya. Nah, ini swing turun di area konsolidasi. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah sekarang menunggu support gap ini diuji kembali. Kalau breakdown tunggu di support selanjutnya gitu kan. Kalau mantul baru atau rebound Anda bisa ikuti. Tetapi ini ruang geraknya juga terbatas ya. Kita ketika trading kita harus ekspektasi kita apa yang ada yang memungkinkan dulu ya. Kita nggak bisa misalkan trading di saham konsolidasi terus nanti harapannya itu targetnya itu di atas resist konsolidasi, itu belum bisa. Seperti itu tuh namanya spekulasi. Jadi yang kita bisa jadikan sebuah target itu tetap berada di kondisi yang paling memungkinkan saat ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini potensinya adalah turun menutup gap ya di 525, kemudian ada 520. Nah, kalau ini tembus ya, tembus ke bawah. Jadi kalau misalkan turun ke sini, ini yang dilakukan adalah kita melihat ya, bukan membeli. Nah, kalau dia tembus, Anda bisa tunggu misalkan di bawah 500 ini bisa sampai dengan 468 ini bisa. Tetapi kalau misalkan kondisinya ternyata rebound, Anda bisa ikuti itu dengan stop loss berketat di 515 ya, dengan target misalkan di 550 sampai dengan 580 karena ini kondisinya konsolidasi menyempit dengan tren turun ya. Gitu. Jadi konsolidasinya itu adalah merupakan koreksi di dalam tren turun. Kalau saham DKFT, apakah layak invest? Jika layak, best buy di berapa dan TP-nya di berapa? Oke, kita lihat. DKFT, apakah layak invest? Oke. Ini sepertinya bersama dengan saham NICL, kemudian saham apa Antam, ya kan? Yang lagi naik-naik itu. Ini saham apa sih? Oh, nikel ya. Nikel sekarang ini belum pada tren bullish ya atau siklus naik ya, tetapi memang saham-sahamnya sedang mengalami technical rebound. Kita lihat dari kinerja fundamentalnya ya, ini pertumbuhannya cukup baik ya dari 2024 ini, mungkin ada sedikit perubahan ya, kita lihat di sini. Nah, ada pertumbuhan yang cukup signifikan, saya nggak tahu Anda perdalam sendiri apa yang menyebabkan ini bisa melonjak cukup signifikan dari 8 menjadi 1,4 T. Apakah ada akuisisi ataupun lini bisnis yang lebih besar dan sebagainya yang mereka dapatkan. Tetapi kalau kita lihat dari sini memang ini pertumbuhan ini cukup signifikan. Dan ini sini ada
revenue stream baru ya, Limestone gitu ya. Kita lihat dari sini pertumbuhannya cukup signifikan dan ini perlu dilihat karena sebelumnya dia minus ya gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Yang jelas sekarang ini di titik yang positif atau like invest ya gitu, like invest. Dan menurut saya memang secara, kalau Anda bertanya ini organik atau tidak, ini tidak terlalu organik karena secara profit ya di sini terdapat pre-tax income yang lebih besar daripada operasionalnya ya, artinya ada pendapatan yang non organik di sini. Nah, makanya tadi PR-nya adalah Anda bisa perdalam lagi karena saya hanya melihat dari yang ada di TradingView ini. Anda cross check sendiri apa yang menyebabkan ini. Apakah itu? Jadi pertanyaannya adalah apakah ini bisa berulang atau tidak? Itu ya, kalau kita mendapatkan sebuah kinerja yang tidak organik, yang menjadi masalah adalah apakah ini akan terjadi lagi kan gitu. Kalau ini terjadi lagi atau bisa berulang dengan lebih besar, nah itu yang kita cari. Tetapi kalau hanya pada tahun 2024 saja setelahnya itu tidak ada, nah itu yang bisa menjadi meeng ya gitu. Jadi kalau menurut saya ini secara fundamental tumbuh, tapi Anda harus melakukan cross check lagi. Dari sisi teknikal sepertinya saham ini berpotensi rounding dengan potensi yang cukup besar ya. Roundingnya ini sekarang masih di 300, dengan historical dia pernah ke 500 sampai dengan 800 ya. Menurut saya ini upside-nya cukup besar, potensi yang cukup besar ya. Ini bisa naik bahkan bisa ratusan persen ya, 150% ini ya. Dan ini masih bisa lebih besar lagi kalau kita lihat dari fundamental yang berbeda. Ada perubahan fundamental ya gitu. Nah, ini bisa lebih besar lagi kalau roundingnya ini bisa terbentuk sempurna gitu ya. Kalau dia nanti terbentuk sempurna, ini bahkan bisa breakout di atas 1000 ya saham ini gitu. Jadi ini bisa diperdalam lagi. Menurut saya sementara ini kesimpulan saya ini berada di titik yang positif. Begitu kira-kira. Lanjut ya. Malam Pak F, semoga sehat selalu. Mohon bahas PWON untuk invest best price di harga berapa? Di 300 sekian ya, kemarin kita sudah bahas itu ya. Nah, ini sudah naik ya. Kalau kita bicara best price ya tentu saja di di support yang sudah terbentuk sebelumnya di 2020 300-an ini. Sekarang sudah lewat. Itu best price untuk invest. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Ya. Tolong analisa DSNG versus BWPT, mana yang lebih baik untuk invest? Oke, DSNG. Kita lihat dulu pertumbuhan DSNG. Oke, pertumbuhannya harusnya bagus. Beberapa tahun ini cukup bagus ya. Pertumbuhannya bagus dan secara profitabilitas juga memenuhi syarat ya, like invest ya gitu. Jadi untuk DSNG like invest, kemudian BWPT Eagle High ini masih Velda ya, kita lihat ya. Oke, kalau saya prefer memilih Dharma ya daripada Eagle High karena secara konsistensi saya melihat DSNG lebih bagus, lebih memberikan rasa ketenangan, nyaman secara fundamental loh ini ya, secara fundamental tentunya. Jadi ya kita lihat dari beberapa waktu terakhir dia beberapa kali minus dan sebagainya, walaupun di 2024 ini plus, tapi ini kita tetap harus berkaca pada historical ya. Kalau historicalnya seperti ini, nantinya akan seperti apa, karena ini juga naik dan turun ya sebenarnya gitu. Saya akan lebih memilih saham itu kalau di dalam kondisi yang buruk di industrinya dia tetap bisa plus dan bisa tetap konsisten walaupun terjadi koreksi atau penurunan fundamental, tetapi dia tetap survive. Itu akan memberikan rasa nyaman kita untuk memegangnya ya. Berbeda cerita kalau dia secara historical memiliki track record negatif ya. Nah, kita khawatirkan nanti bisa terulang. Nah, makanya membuat investasi itu tidak nyaman. Karena saya prefer memilih yang lebih nyaman untuk dipegang investasi, bukan hanya sekedar naiknya saja gitu ya. Gitu. Kalau naiknya saja kita trading nggak ada
no hard feeling gitu ya. Kalau misalkan dia turun ya kita cut gitu misalkan. Tetapi kalau invest itu kan komitmen jangka panjang. Jadi saya akan memilih DSNG sementara ini secara fundamental. Oke, tolong bahas KETR, mau trading TP1 dan 2-nya. Oke, ini juga lompat-lompatan ya, lompat-lompatan ini seperti ini. Kalau saya sudah naik, kondisi sudah naik ini sudah nggak rekomend ya. Jadi kalau Anda mau trading, Anda berani, Anda harus ketat ya proteksinya, cut loss di 204, TP1 di 220, TP2 di 230. Tuh. Begitu ya, jadi ini harus full time ya. Bang Abeb mau tanya untuk INKP apa harga sekarang masih bisa masuk untuk invest? Terima kasih Pak. Tadi sudah saya bahas terkait INKP, harga sekarang itu teknikal ya. Jadi untuk teknikal jangka panjang sekarang ini relatif di bawah ya. Tapi kalau catatannya adalah apakah fundamentalnya memenuhi syarat layak atau tidak, silahkan Anda kaji sendiri. Tetapi kalau secara teknikal di harga sekarang ini kita berekspektasi saham ini bergerak naik ke MA di 7.700, itu upside-nya sekitar itu middle area ya 30%. Jadi kalau kacamata saya kalau misalkan kita lihat potensi upside 30% dengan catatan fundamentalnya memang memenuhi syarat layak, ya ini masuk untuk kita invest. Best price tentu saja di support konsolidasi ini di bawah 5.000 ini best price-nya. Ya, dengan target ya di 7.000 tadi sampai dengan 9.500 ya. Dengan catatan sekali lagi fundamentalnya memenuhi syarat layak invest. Karena Anda tidak bertanya fundamentalnya bagaimana, ya saya akan hanya mengomentari teknikal jangka panjang. Ya, begitu ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu sudah memberikan ide, sudah berkonsultasi. Kita coba jawab sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa yang Bapak Ibu konsultasikan. Semoga sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Apabila mungkin jawaban saya kurang memuaskan dan Anda adalah seorang member YF Advisor, jangan malu, jangan segan untuk berkonsultasi. Rajin-rajinlah berkonsultasi dengan advisor di Telegram sebelum memutuskan trading ataupun investasi. Analisa lagi yang sudah kita bahas di FTalk malam ini, karena ini hanya pembahasan ringan ya, perlu Anda pertimbangkan lagi untuk melihat lebih dalam lagi. Investasi jangka panjang perlu Anda analisa fundamental, Anda proyeksi dan sebagainya ya. Jangan sampai hanya karena nonton di FTalk, oh ini bagus langsung dibeli tanpa menindaklanjuti dengan menganalisa lebih baik lagi. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di FTalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau banyak kesalahan dalam penyampaian di FTalk malam ini ataupun di FTalk sebelumnya. Semoga dapat dimaklumi, semoga dapat diambil mana-mana yang bermanfaat dan diabaikan mana-mana yang tidak dicocoki. Itu saja, selamat malam dan selamat beristirahat.